Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang kisah sejarah dinasti Abbasiyah. Pada suatu masa jauh sebelum kita lahir, tepatnya di penghujung abad ke-7 dan awal abad ke-8 Masehi, dunia Islam sedang berada dalam keadaan yang bisa dibilang tidak stabil. Dinasti Umayyah yang sebelumnya sangat perkasa dan menguasai wilayah yang sangat luas dari Spanyol di barat hingga India di timur, perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Pada awalnya, dinasti Umayyah memimpin dengan kekuatan politik dan militer yang sangat luar biasa. Tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, muncullah banyak masalah dari dalam. Karena ada kelompok-kelompok yang merasa sangat tidak puas, terutama kaum non-Arab, yang merasa diperlakukan sangat tidak adil, dan juga sebagian dari Bani Hashim yang merasa mereka jauh lebih berhak memimpin umat Islam karena kedekatan nasab mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, di tengah kondisi yang sangat kacau ini, muncul satu keluarga besar yang kelak mengubah jalannya sejarah dunia Islam, yaitu Bani Abbas. Bani Abbas adalah keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan ini sangat penting di mata umat Islam pada masa itu. Keluarga Nabi memiliki kedudukan dan kehormatan tersendiri. Oleh karena itu, Bani Abbas punya modal sosial yang sangat besar, meskipun pada awalnya mereka tidak langsung tampil ke depan. Awalnya, mereka bergerak diam-diam, memulai gerakan dari bawah tanah yang bertujuan meraih simpati dari masyarakat, terutama dari kelompok yang mereka merasa tidak puas pada pemerintahan Bani Umayyah. Dan strategi yang mereka ambil tidak kasar. Tidak ada pemberontakan besar-besaran sejak awal. Semuanya dilakukan secara perlahan dan terencana. Gerakan ini memiliki pusat yang sangat penting, yaitu wilayah Khurasan. Pada masa itu, Khurasan adalah wilayah yang sangat beragam, penuh dengan orang Persia, Arab, dan suku-suku lain. Letaknya berada di sekitar Iran dan Asia Tengah. Pada hari ini, daerah ini terkenal dengan masyarakat yang memiliki kecerdasan, kritis, dan seringkali tidak puas dengan pemerintahan pusat. Disinilah mulai muncul seorang tokoh yang luar biasa, yang namanya sangat melegenda dalam sejarah, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim bukan berasal dari keluarga Abbasiyah, tetapi ia tidak punya hubungan darah dengan Bani Abbas. Tetapi karena perannya begitu sangat besar, sehingga ia dianggap sebagai arsitek revolusi Abbasiyah. Dialah otak dan gerakan tangan kanan gerakan ini. Ia menggalangkan kekuatan, menyatukan orang-orang, dan menata strategi politik dan militer. Abu Muslim memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dalam membaca situasi politik, ia pandai berdiplomasi, karismatik, dan mampu mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan Umayyah, menjadi kekuatan yang sangat solid. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak lama, gerakan ini pun berubah menjadi gerakan rahasia. Abu Muslim memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dalam membaca situasi politik. Ia pandai berdiplomasi, karismatik, dan mampu mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan Umayyah menjadi kekuatan yang sangat solid. Karena itu,
Dalam waktu yang tidak lama, gerakan ini berubah dari gerakan rahasia menjadi gerakan revolusi besar yang mengguncangkan dunia Islam. Puncaknya terjadi pada tahun 750 Masehi ketika pasukan Bani Abbas dan pasukan Umayyah bertemu dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai Perang Zab. Pertempuran ini terjadi di tepi Sungai Zab, di wilayah Irak Utara. Perang ini menjadi penentu segalanya. Pasukan Umayyah yang dahulu begitu disegani ternyata tidak mampu menahan kekuatan pasukan Khurasan yang dipimpin oleh Bani Abbas. Khalifah terakhir Umayyah yaitu Marwan II kalah dan akhirnya terbunuh. Kemudian, sejak saat itu, resmi berakhirlah dinasti Umayyah di timur, dan dunia Islam memasuki babak baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Abbas Asyafah. Gelarnya Asyafah, artinya kurang lebih adalah yang menumpahkan darah. Memang keras, tapi itu menggambarkan situasi politik pada saat itu. Penuh konflik, penuh kelompok yang masih setia pada Umayyah, dan banyak ancaman yang harus dibereskan. Asafa membersihkan sisa-sisa kekuatan Umayyah dan memastikan bahwa pemerintahannya benar-benar stabil. Meskipun keras pada lawan politiknya, ia meletakkan pondasi awal bagi berdirinya pemerintahan yang kuat. Ia hanya memimpin sebentar. Kemudian, setelah ia wafat, tahtanya jatuh kepada saudaranya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Al-Mansur adalah tokoh yang benar-benar membentuk wajah dinasti Abbasiyah. Kalau Asyafa adalah pondasi, maka Al-Mansur adalah bangunannya. Di masa pemerintahannya, ia mengambil keputusan monumental, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke kota Baghdad. Kota Baghdad adalah sebuah kota baru yang ia bangun dari nol. Baghdad tidak dibangun secara asal-asalan. Kota ini dirancang secara melingkar dengan istana dan pusat pemerintahan di titik tengahnya. Dikelilingi tembok, memiliki jalan-jalan besar, pasar yang ramai, dan tempat tinggal yang sangat tertata. Baghdad cepat sekali berkembang. Orang-orang dari berbagai bangsa datang. Arab, Persia, Turki, India, bahkan Eropa. Mereka melakukan perdagangan, belajar, menulis buku, dan bekerja di pemerintahannya. Kota ini kemudian menjadi pusat perdagangan dunia. Jalur sutra yang menghubungkan Cina, India, dan Eropa bertemu di sini. Akibatnya, Baghdad menjadi kota terkaya di dunia pada masa itu. Setelah Al-Mansur, muncullah pemimpin besar lainnya, yaitu Harun ar-Rasyid. Pada masa pemerintahannya sering disebut masa emas pertama dinasti Abbasiyah. Di bawah Harun ar-Rasyid, Abbasiyah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kas negaranya penuh, keamanan terjamin, jalan-jalan aman dilintasi oleh para pedagang, seni dan budaya berkembang sangat pesat. Harun ar-Rasyid terkenal sebagai pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Banyak kisah legendaris yang menggambarkan ia turun ke kota pada malam hari, menyamar untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung. Dengan cara itulah, ia tahu mana pejabat yang jujur dan mana yang korupsi. Namun, kejayaan Abbasiyah bukan cuma soal kekayaan dan kekuasaan. Yang paling hebat adalah kejayaan ilmiahnya. Masa inilah lahirnya ilmuwan-ilmuwan Muslim terbesar sepanjang sejarah. Semua itu bermula di masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu putra Harun ar-Rasyid. Ia mendirikan sebuah lembaga yang sangat luar biasa, yaitu Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Baitul Hikmah bukan sekedar perpustakaan, ini adalah pusat riset
penerjemah, diskusi ilmiah, dan eksperimen. Para ilmuwan dari berbagai agama, Muslim, Kristen, Yahudi, Persia, bahkan Yunani, bekerja bersama di tempat ini. Mereka menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, Suryani, hingga Sanskerta. Ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, logika, semua dibawa ke dalam bahasa Arab dan kemudian dikembangkan ke Eropa. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Al-Hawarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran dunia Islam, Al-Farabi sebagai filosof muslim terbesar setelah Al-Kindi, dan terakhir Jabir bin Hayyan, Bapak Kimia Modern. Ilmu-ilmu yang mereka hasilkan nantinya akan dibawa ke Eropa, diterjemahkan ke Latin, dan menjadi dasar bagi Renaissance yang artinya peradaban modern hari ini. Dari rumah sakit, universitas, hingga modern ilmiah punya jejak besar dari Abbasiyah. Namun, seperti peradaban lainnya, kejayaan Abbasiyah yang mulai retak penyebabnya ada beberapa ragam, yaitu wilayah terlalu luas sehingga sulit dikendalikan. Daerah-daerah mulai memisahkan diri, seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Umayyah di Andalusia, dan dinasti Buaih dan Seljuk di Persia. Kemudian, perebutan kekuasaan antara keluarga khalifah, para khalifah lemah dan hanya menjadi simbol, dan yang terakhir, kekuasaan berpindah ke panglima militer dan pejabat-pejabat yang kuat. Baghdad, yang dulunya terang seperti matahari, mulai meredup dan kehilangan sinarnya. Puncak kemunduran itu terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Perpustakaan dibakar, buku-buku yang berisi ilmu ratusan tahun dilemparkan ke sungai. Air sungai Tigris dikatakan menghitam karena tinta-tinta buku itu. Ribuan penduduk dibunuh, kota dihancurkan hingga rata. Khalifah terakhir Abbasiyah, yaitu Al-Mustashim, ditangkap dan dibunuh. Dengan ini, berakhirlah dinasti Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 500 tahun. Meskipun dinastinya runtuh, ilmu yang mereka tinggalkan tetap abadi, dari metode ilmiah, rumah sakit, universitas, kajian filsafat, teknologi, hingga matematika, semuanya menjadi pondasi dunia modern hari ini. Jadi, ketika kita belajar aljabar, ketika kita di dunia memakai angka 0, ketika dokter mempelajari anatomi manusia, ketika ilmuwan memakai metode eksperimen, semua itu adalah jejak Baitul Hikmah dan para ilmuwan Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah ini kita belajar bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak dibangun hanya oleh kekuasaan dan kekuatan militer. Ia dibangun oleh ilmu, persatuan, dan keadilan. Dan ketika ilmu itu mulai ditinggalkan, ketika persatuan mulai runtuh, dan ketika kekuasaan hanya tinggal simbol, maka peradaban pun akan ikut runtuh. Sejarah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cerminan bagi kita hari ini, bahwa masa depan umat ditentukan oleh seberapa kuat kita menjaga ilmu, persatuan, dan nilai-nilai kebaikan yang pernah membuat peradaban Islam bersinar begitu terang. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.